Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak juga ingatkan untuk jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke. Nah, pada yang materi untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia yang dimulai pada halaman 7 ya, untuk di buku paket kita ini. Baik, kita langsung masuk ke halaman 7. Baik, ini ada gambar tentang peta, sebuah peta tua ya, yang dibuat oleh bangsa Babilonia. Di pada gambar sini dijelaskan bahwa bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Dan peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Nah, oke. Oke, pembahasan yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar pasti ya waktu pas di kelas waktu pelajaran IPS SD, peta itu apa, baru contoh peta itu seperti apa. Lalu, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi ada skalanya tersendiri. Lalu pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Nah, kalau sekarang ini kan sekarang banyak Google Maps ya. Ada Google Maps. Google Maps itu juga banyak informasinya. Artinya sama peta juga, tapi peta yang dibuat oleh Google. Lalu kita harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, jadi dari peta itu biasanya ada nanti informasi tersendiri ya. Misalnya tuh kayak nanti misalnya warnanya ini itu berarti dia dataran tinggi, warna coklat mungkin dia dataran tinggi, warna hijau itu mungkin hutan tropis, seperti itu. Lalu kita lanjutkan, bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan peta berikut ini. Nah, ya, ini peta Indonesia anak-anak. Coba kita balik. Oke. Nah, ini Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Ini Indonesia. Nih. Luas banget ya. Iya, emang luas sekali. Nah, Kalimantan itu di sini nih. Nih. Nah, ini Pulau Kalimantan. Di atasnya ini Pulau Malaysia ya. Nah, ini kalau yang ini batas ini bukan negara kita nih, sorry. Ini negara Singapura sama Malaysia, seperti itu. Nah, ini ya ibu kota Indonesia ada di Jakarta sekarang, dan insya Allah jika tidak ada halangan akan pindah ke Penajam Pasir Utara di sini nih, tempat kita tinggal sekarang. Nah, kita ada di kota Balikpapan ya. Nah, ini ada Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Di sini ada Provinsi Kaltara, yaitu merupakan provinsi yang pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu ya. Ini ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa di sini tentunya, Nusa Tenggara Barat. Dan ini ada, ini juga bukan negara kita ini. Ini Timor Leste. Ini bukan negara kita. Dulu tapi negara kita. Tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya sudah bukan jadi milik negara kita lagi, atau melepaskan diri dari negara kita. Oke, ini Pulau Sulawesi. Siapa yang di sini ada dari Sulawesi pasti juga banyak ya, dari Sulawesi, yang dari Banjar juga banyak. Ini Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Oke, ini ada Palembang, kalian bisa lihat ya. Dan ini ada Kepulauan Maluku. Ini, jadi kalau ke sini kayaknya ngeri ya, kayak apa ya Pak ya kalau mau ke satu? Ya tentu saja bisa pakai kapal maupun pakai pesawat ya. Oke, kita balik lagi. Oke, nah, sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Komponen penyusunannya terdiri atas judul, ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis,
inset, legenda, dan sumber peta. Nah, judul peta kita bahas dulu nih. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, sebagai contoh peta penggunaan lahan Indonesia, maka isi dari peta tersebut harus ada sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Lalu ada skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya nih, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti, objek yang jaraknya 1 cm di peta ini ya, misalnya objeknya 1 cm, itu berbanding dengan 1000 cm atau 1 kilo di lapangan. Jadi 1 cm di sini, di peta itu, sama dengan 1 kilo di lapangannya, seperti itu. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Nah, skala angka ini seperti ini. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Nah, kayak tadi kan, jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuannya yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan, atau 10 atau ini ya 1 kilometer. Lalu ada ini skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk dengan garis berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Ini 0, 1, 5, 10, 2, ini ya, 15. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000, karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Lalu ada orientasi utara. Ini kalian pasti pernah lihat tuh di peta tuh ada nunjuk arah utara gitu ya. Ini biasanya bentuk orientasi itu oleh simbol bentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya ada pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Oke, lalu kita bahas tentang simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Oke, saya garis bawahin ya. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta dalam membaca dan memahami isi peta berdasarkan bentuknya. Simbol peta dapat dibedakan menjadi, pertamanya ada simbol titik. Nah, ini tadi saya sudah jelasin kan, kalau misalnya pegunungan itu daerahnya misalnya warnanya coklat seperti itu, atau hutan lebat itu biasanya warnanya hijau tua seperti itu. Oke, jadi simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Ini bujur sangkar ya. Semua sudah tahu pasti bentuk bujur sangkar. Gunung api itu biasanya segitiga merah dan lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada simbol garis. Simbol garis juga tadi dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Jadi untuk peta sendiri ada kaidah tersendiri ya. Contohnya yang ini garis seperti ini sungai, lalu yang dua ini jalan raya, terus yang ini jalan desa, ya. Ini terus ada batas negara, ini batas provinsi dan batas daerah, seperti itu. Nah, tadi kita masuk ke simbol warna. Tadi sudah saya jelaskan kan, misalnya di daerah mana yang ketinggian daratannya yang pegunungan tinggi. Nah, warnanya agak tua seperti ini. Nih, seperti ini kan. Nah, terus ini ada warna lautnya, yang lautnya dalam juga warnanya lebih tua seperti itu ya. Ini contohnya, jadi misalnya simbol warna itu adalah digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Jadi nggak sembarangan kita ngasih warna untuk objek-objeknya. Seperti misalnya kalau warna perairan sungai, danau, laut dikasih warna biru. Ya. Kalau jalan warna merah dan lain-lainnya. Warna dan ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang juga menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya.
Nah, ini jadi kalau misalnya dalamnya laut cuma 200 0 sampai 200 itu mungkin pinggir pantai ya. Itu jadi warnanya kayak biru muda gini. Seperti itu. Nah, ini ada juga nih simbol area. Nah, itu objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Ini contohnya ya, danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Misalnya seperti itu. Lalu garis koordinat. Nah, garis koordinat ini adalah garis hayal. Jadi kalau misalnya kalian ke misalnya ya ada di luar angkasa kita ngelihat bola dunia itu tuh sebenarnya nggak ada garis koordinat itu. Tapi jadi itu merupakan garis hayal yang ada pada peta yang berupa koordinat dalam peta yang berbentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting dalam peta untuk menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contohnya, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Oke, ini inset. Inset ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lain yang lebih luas. Ini contohnya ya. Nah, ini ada contoh garis koordinat dan ini contoh inset peta ya, kecil seperti ini. Oke, nah ini kita bahas termasuk tentang legenda. Legenda ini bukan sejenis cerita ya, bukan cerita legenda. Jadi legenda ini dia seperti penunjuk bahwa keterangan-keterangan yang objek yang ada atau muncul pada peta. Ya. Jadi legenda ini seperti penjelasan bahwa seseorang itu membaca peta akan mengetahui objek apa yang ada yang akan dipetakan atau wilayahnya seperti apa. Ini misalnya jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api seperti ini penunjuknya ya, batas provinsi. Tadi ibu kota sudah kita tahu. Ini kota, kecamatan, daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan ya, kondisi jalan buruk dan seterusnya. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasan sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Nah, ini ada contoh gambar peta zaman dulu ya. Ini ilmuwan Yunani yang bernama Anaximander dan Eratosthenes. Dia yang berjasa dalam membuat peta dunia. Ini sudah dibuat sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Nah, ini bentuknya kerucut dan mereka dianggap sebagai bapak kartografi atau ilmu tentang peta. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan letak dan luas Indonesia. Jadi letak suatu tempat di permukaan bumi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya, suatu tempat berada di daerah pantai, ya. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi panas, bersuhu tinggi, terus dataran rendah, sebagian masyarakatnya kerja sebagai nelayan dan seterusnya. Terus lalu juga letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis, terisolasi dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, ya, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Nah, kayak mana sih letak wilayah Indonesia? Apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Seberapa luas wilayah Indonesia? Untuk itu pertanyaannya. Kayak ini Bapak jelasin bahwa di sini Indonesia terletak dari 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena luas letaknya tersebut, Indonesia termasuk dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, coba kalian lihat ada peta ini. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis dan Indonesia termasuk dalam wilayahnya yang arsir gini ya. Ini ada garis tengah ini. Oke.
Selain dilihat dari posisi koordinatnya atau letak astronomis, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Nah, di sini dijelaskan bahwa letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Oke, jadi secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Nah, ini kita sambil bayangkan ya, kalian di hadapan kalian ada peta nih. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, yang atas tadi kan, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya adalah negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Nah, ini Bapak jelasin juga nih. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Jadi di atas Pulau Kalimantan ya. Lalu sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Oke, lalu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa keuntungan letak geografis sih bagi Indonesia? Jadi gini, letak geografis di Indonesia sangat strategis. Kenapa bisa sangat strategis? Karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan India. Jadi kapal dagang itu yang ngangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya pasti melewati Indonesia menuju negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Nah, ini gambarnya nih. Kita lihat nih ya, ini jalur laut ya, jalur pelayaran internasional. Oke, jadi letak geografis itu memberi pengaruh yang baik bagi Indonesia. Tapi jadi ada pengaruh secara sosial, ekonomi maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia yang telah menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain, interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas dan hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Ini di pembahasan lain ya. Oke, lalu negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain, sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Selain keuntungan letak geografis tadi, Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain, budaya ya, yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia yang kemudian masuk dan mengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya pergaulan bebas. Nah, ini kalau Bapak bicara tentang pergaulan bebas, Bapak sih berdoa mudah-mudahan semua jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu artinya apa sih? Misalnya nih suka ya contohnya ya mabuk-mabukan, terus merokok, itu salah satu bentuk dari pergaulan bebas ya. Itu bukan menurut Bapak sih, bagi Bapak itu bukan jantan. Kalau menurut Bapak jantan, laki-laki itu bisa dibilang jantan itu saat dia bisa bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Seperti itu, dia juga bertanggung jawab atas keluarganya. Itu Bapak bilang itu bisa dibilang itu jantan, bisa bertanggung jawab atas dirinya. Itu baru jantan, itu budaya yang betul. Lalu kalau misalnya ini yang kayak merokok juga, itu nggak benar, itu nggak jantan banget bagi Bapak. Menurut Bapak yang jantan itu adalah dia bisa berguna bagi agamanya, dia bisa berguna bagi bangsanya, dia juga bisa berguna bagi orang tua, seperti itu ya. Jadi budaya-budaya seperti itu yang harusnya kita lestarikan. Nah, Bapak harapkan anak-anak ini yang baru masuk SMP, kalau sudah mengetahui hal tersebut yang sudah Bapak sebutkan tadi, ayolah tinggalkanlah budaya-budaya seperti itu ya.
Lalu ada, kita ini kan terkenalnya kan dengan kesantunan. Nah, jadi kadang kalau budaya luar itu, orang barat itu kadang manggil anak-anak di barat itu ya, manggil nama orang tua yang lebih tua atau omnya itu dengan nama, hey Peter, langsung misalnya gitu, nama omnya Peter. Nah itu jadi kalau kita kan manggil permisi om, karena kan sapon santunnya beda sekali ya. Nah selain itu juga Indonesia karena dengan kondisi yang strategis pelayarannya tadi itu juga artinya rentan barang-barang terlarang seperti senjata api dan narkoba. Dan ini narkoba yang Bapak harus ingatkan juga. Banyak yang rusak karena narkoba ya anak-anak ya. Bapak ada pernah ngelihat ya banyak contoh ya. Artinya narkoba itu benar-benar ngerusak. Artinya mungkin kalian jangan sampai salah-salah pilih pergaulan ya. Jangan sampai salah pilih teman. Karena jangan sampai kita memilih teman yang menjerumuskan. Pilihlah teman yang membawa kita dalam kebaikan. Contohnya kebaikan dalam beragama, terus gak ngajakin kita ngerokok, gak ngajakin kita ngelawan orang tua. Karena Bapak pernah ngeliat tuh, ada anak-anak yang ngajakin temannya untuk ngelawan orang tuanya sendiri. Itu kan gak masuk akal ya. Nah itu kan bukan budaya kita sama sekali. Ya oke. Jadi yang untuk narkoba memang harus waspada, kita waspada banget ya, jangan sampai terjerumus karena kesian nanti orang tua kita, hidup kita juga nggak ada gunanya jadinya, rusak sudah kalau sudah kena narkoba tuh pokoknya ya. Oke. Kalau kita tadi lihat lanjutkan ya, jika kita perhatikan pada peta jalur perhubungan dunia tadi, banyak alternatif rute pelayaran dunia. Nah jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat-selatnya. Jadi ada macam-macam selatnya nanti di dunia itu, di sini ya, di peta tadi. Oke. Kita masuk lanjut lagi, yaitu walaupun sebenarnya tampak rumit, rute pelayaran utama atau core route pelayaran dunia relatif sederhana, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka dan terusan Panama ya. Itu jadi daerah yang merupakan jalur perdagangan juga. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini ada juga terdapat rute pelayaran pendukung, ada jalur pendukung ya yang melayani pasar yang lebih kecil, misalnya itu Indonesia ini berada di Asia yang perkembangan ekonominya sangat cepat. Jadi ini orang rata-rata negara Jepang, Cina, Korea, dan Taiwan, mereka menjual produknya ke Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian baca. Ada juga Selat Malaka di sini. Ya, kita lanjut lagi bahas tentang dan lalu keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Jadi, menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan luasnya 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Jadi luas sekali ya Indonesia ini lautnya. Nah, jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, makanya ini kan luas lautnya kita ini kan luas banget nih, makanya potensi laut kita ini sangat banyak ya. Nah, juga daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km nih di gambar petanya. Oke. Baik, pembahasannya cukup sampai di sini untuk pertemuan kedua kali ini. Insya Allah minggu depan atau pada pertemuan ini saya akan ngasih tugas. Tugasnya nanti saya share pada Google Classroom kalian. Baik, terima kasih sudah menyimak materi video ini sampai habis. Dan Bapak juga ingatkan untuk jangan lupa like
video ini dan subscribe YouTube Bapak, yaitu di pendidik newbie, dan juga jangan lupa follow Instagram Bapak di @pendidiknewbie, dan insya Allah nanti ada tugas-tugas dan materi juga Bapak share di sana. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan buat kita semua, dan semoga semua tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.